Ya, suaranya terdengar, Pak. Sudah cukup jelas, Dian. Baik, slide-nya sudah ada juga di Bapak. Baik, kita mulai ya. Dian Ferdiansyah. Dengan NPM D1A 19.0080. Hari ini Anda akan fokus Merdeka, Fakultas Ilmu Komputer. Baik, Dian, silakan Anda buka sidang hari ini dan memulai presentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi terkait hasil penelitian saya. Yang terhormat Ketua Sidang Dr. Andes Tepi Perisal MSI dan moderator sidang Ibu Maya Destriani MKOM. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Tepi Perisal MSI selaku dosen penguji 1 dan Bapak Syarif Hidayat MT selaku dosen latar belakang. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang memiliki 4 program MBKM, diantaranya magang, proyek independen, kewirausahaan, dan pertukaran pelajar. Saat ini baru 3 program MBKM yang berjalan, magang, proyek independen, dan kewirausahaan. Program MBKM yang ada di Fakultas Ilmu Komputer masih memiliki beberapa kendala, dikarenakan belum adanya sebuah sistem pengelolaan MBKM. Seperti halnya pendaftaran atau pengajuan MBKM yang masih menggunakan Google Form, informasi tentang tempat magang yang belum menggunakan sistem, laporan yang masih manual, dan mahasiswa masih agak sulit untuk mendapatkan informasi tentang MBKM. Rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membangun website yang akan digunakan untuk mengelola program MBKM sesuai dengan kebutuhan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Maksud dan tujuan. Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi pengelolaan program MBKM yang ditunjukkan pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan perancangan sistem informasi MBKM berbasis web di Fakultas Ilmu Komputer dan mengimplementasikan hasil penelitian sistem informasi pengelolaan MBKM. Manfaat penelitian. Mempermudah fakultas dalam mengelola MBKM. Fakultas bisa memantau proses MBKM mulai dari pengajuan, bimbingan, jadwal, dan laporan. Dan dapat mempermudahkan mendapatkan informasi mengenai MBKM bagi mahasiswa. Batasan masalah. Sistem yang dirancang berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, framework Laravel, Bootstrap, dan database yang digunakan adalah MySQL. Sistem tidak mencakup penginputan nilai. Ketiga, dalam metode penelitian ini menggunakan RUP dengan 3 tahapan dari 4 tahapan yang tersedia, diantaranya inception, elaboration, dan construction. Metode pengumpulan data dengan cara metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem yaitu RUP dengan 3 tahapan, inception, proses perencanaan identifikasi sumber daya menentukan jadwal penetapan atau dasar untuk fase-fase yang akan diterapkan ketika peningkatan aplikasi kembangkan. Kedua, elaboration. Fase elaboration mendefinisikan aktor, kualitas, atribut, kebutuhan fungsional, non-fungsional. Tools yang digunakan untuk pemodelan tersebut adalah UML. Ketiga, construction. Pada fase ini mulai pembangunan sistem software. Untuk kebutuhan studi kasus, metode yang digunakan adalah MVC, Model View Control. Dengan bahasa pemrograman PHP dan framework yang digunakan adalah Laravel dengan database MySQL. Profil singkat. Fakultas Ilmu Komputer merupakan salah satu fakultas di Universitas Subang yang memiliki program studi sistem informasi. Fakultas Ilmu Komputer merupakan bidang keahlian dengan pertumbuhan tercepat sehingga membuka berbagai peluang karir di berbagai industri. Tujuan diselenggarakan program sarjana Fakultas Ilmu Komputer adalah untuk menghasilkan manusia berkompeten, kreatif, berilmu, inovatif di bidang komputer. Sistem yang berjalan saat ini adalah sistem yang berjalan untuk pendaftaran, di mana mulai oleh BAK membuat pendaftaran MBKM menggunakan Google Form,
lalu di-share kepada mahasiswa mengisi daftar untuk MBKM yang akan dijalankan. Terus dicek lagi apakah itu magang, KWU, atau project independen. Kalau KWU dan project independen, dia langsung pemilihan dosen pembimbing. Tapi kalau untuk magang, dia dicek lagi apakah udah MOU, lalu membuat surat pengantar, melakukan MOU. Lalu pemilihan dosen pembimbing, pembuatan SK, arsip SK MBKM, lalu perkuliahan dimulai. Kebutuhan fungsional. Untuk semua aktor, sistem dapat melakukan login dan logout. Admin, sistem memiliki fasilitas untuk mengelola surat, fasilitas untuk mengelola jadwal, memiliki fasilitas untuk mengelola laporan, fasilitas untuk mengelola pendaftaran, fasilitas untuk mengelola informasi, dan fasilitas untuk mengelola user. Untuk Kaprodi, sistem memiliki fasilitas melihat laporan, memiliki fasilitas melihat informasi, memiliki fasilitas edit user. Untuk dosen pembimbing, memiliki fasilitas melihat informasi, fasilitas untuk melihat laporan, fasilitas untuk mengelola jadwal, memiliki fasilitas untuk pendaftaran, fasilitas untuk melihat jadwal, fasilitas upload laporan, melihat informasi, edit user, upload, dan melihat surat. Kebutuhan fungsional. Sistem dibangun dengan tampilan antarmuka yang sederhana. Sistem yang dibangun berbasis web. Pembangunan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL. Ini pemilihan use case. Ada beberapa use case, di antaranya adalah login, kelola informasi, pendaftaran, surat, jadwal, laporan, dan kelola user. Dan untuk aktornya ada 4. Ada admin, kaprodi, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Ini untuk activity diagram, activity informasi. Untuk activity-nya, aktor mengklik kelola informasi. Sistem menampilkan halaman kelola informasi, tampilan kelola informasi. Di sini aktor ada 4 aksi, antara lihat, edit, hapus, tambah. Ketika dia lihat, dia menampilkan detail si kelola informasi. Kalau dia edit, dia menampilkan form edit informasi, hapus menampilkan notifikasi hapus, kalau tambah menampilkan form tambah. Ini untuk activity kelola laporan. Robustness. Ini robustness ada view login dan kontrol login dan model login. Di sini juga ada pendaftaran, ada front-end pendaftaran, view front-end pendaftaran yang menyambung ke kontrol pendaftaran yang mengambil data di model pendaftaran. Tampilan antarmuka pendaftaran si mahasiswa ketika pengen mengambil MBKM dan nama, NPM, semester, dan MBKM yang dia pilih. Perusahaan project independen dan pembimbingnya ada berapa. Di sini juga ada informasi. Di sini ada pendaftaran. Nah, tadi kan ada masuknya ke sini. Di sini nanti dia daftar, dia nggak langsung di ACC. Jadi di sini langsung masuk ke kelola user pendaftaran, daftar. Jadi ketika dia daftar di sini secara manual, dia langsung masuk ke kelola user, langsung ada nampil di sini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Saya kembalikan lagi kepada Ketua Sidang. Baik, dikembalikan ke slide awal ya. Yang Oke, dikembalikan ke slide awal. Nah, yang pertama ya, Dian, sebelum nanti secara teknis ke Pak Sarip ya, yang saya pengen tanyakan di sini, yang pertama ini bentuknya klarifikasi saja gitu. Karena kalau bicara mengenai sistem informasi MBKM di Pasilkom yang Anda ini. Gimana Pak? Suaranya kurang jelas Pak. Anda siap pas yang Anda dapat data primer, ya silahkan. Kalau untuk data saya nanya ke Pak Bagus sama Ibu Maya Pak untuk terkait data-data yang dibutuhkan Pak. Nah, ini ada dua hal ya. Jadi dalam penelitian ini tuh ada data primer yang memang data primer tuh Anda mungkin bisa bertanya bagaimana pelaksanaan MBKM di Fasilkom. Nah, itu mungkin bisa dari Bu Maya dan Pak Bagus ya. Nah, lalu yang kedua, kalau kita bicara masalah data sekunder, kita bakal bicara mengenai regulasi. Jadi ada regulasi, ada aturan yang berhubungan dengan MBKM gitu. Nah, hal-hal tersebut itu tidak muncul di latar belakang penelitian Anda gitu. Nah, bahwa dasarnya seperti apa, bagaimana seharusnya gitu. Artinya di sini nanti ada suatu aturan atau rule atau arahan atau minimum guidance ya, panduan bagaimana penyelenggaraan MBKM tersebut. Meskipun Anda tadi udah bicara mengenai ada 4 program ya, itu program dari mulai magang, independen, kewirausahaan, dan pertukaran pelajar gitu. Nah, namun ketika Anda menyebutkan hal tersebut, ketika ditanya kan harus ada regulasinya. Nah, bingung di sini dengan sebetulnya mau bicara mengenai implementasi atau pengelolaan MBKM. Nah, itu juga yang nanti Anda discuss ya dengan pembimbing, karena kalau bicara mengenai pengelolaan dan implementasi itu dua hal yang memang walaupun mirip ya, tapi berbeda. Yang satu mungkin doing the thing right, itu yang benar gitu. Yang satu lagi menjamin segala sesuatunya Anda pikirkan dalam konteks mode penelitian ini. Nah, dari sisi lainnya saya apresiasi ya Anda sudah meneliti di lingkungan sendiri ya, khususnya di Pasilkom. Nanti mungkin ada beberapa hal teknis yang akan disampaikan oleh Pak Sarip, bisa ditangkap ya tadi. Jadi saya nggak bikin notes ya, nggak bikin catatan. Ini juga kan ada recordingnya. Jadi Dian perhatikan satu, kita bicara data sekunder dan data primer dan data sekunder. Dan data sekundernya kita bakal bicara mengenai regulasi peraturan pemerintah, acuan, manual dan lain sebagainya yang memang itu mesti muncul nanti juga di lampiran ya. Di lampirannya ada gitu. Jadi ketika kita bicara mengenai program-program yang sifatnya dari pemerintah, itu memang harus ada ya dasar dan regulasinya. Selain itu juga sebagai suatu kontrol untuk memastikan bahwa aktivitas yang Anda lakukan itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, dari Bapak itu saja mungkin Dian ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan Pak Sarip, Pak Enggak. Ya, hatur nuhun Pak Tepi. Ya, Dian udah dilakukan assessment kan ya? Ya, Pak. Waktu itu dengan Pak Bagus dan Bu Maya gitu? Iya Pak. Udah oke. Sudah sempat baca guidance-nya belum yang
terkait dengan atau buku panduan terkait dengan Kampus Merdeka ini udah belum? Ada kan? Kalau itu udah Pak. Sudah Ada ya. yang di Univ. Yang apa? Yang Iya buku Pak, udah. panduan Merdeka Belajar sih udah Udah. dapat ya. Oke, Iya. good. Dan itu sudah dibaca ya berarti ya? Ya udah Pak. Udah, oke, bagus. Nah, cuma kalau saya lihat di batasan masalah gitu ya, boleh ditampilkan nggak batasan masalahnya biar kita diskusikan bareng-bareng. Nah, ini Boleh, kan, oke. Kalau saya melihatnya, ini dari judul yang Dian bawakan itu, ini ruang lingkupnya besar nih, sistem informasi pengelolaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, studi kasusnya di Faksirkom, kan gitu ya. Ini ruang lingkupnya besar, tapi kalau lihat dari batasan masalahnya itu, gitu ya, ini kan saya rada kurang paham kenapa misalkan disebutkan sistem yang dirancang berbasis web menggunakan, ya itu udah jelas lah, nggak usah disebutkan ya, sistem tidak mencakup masalah nilai, seolah-olah hanya yang poin 2 ini aja yang dibunyikan gitu. Padahal sebetulnya karena ini ruang lingkupnya besar, harusnya kecuali kalau memang mau besar ya itunya, jadi nggak usah ada pembatasan masalah, nggak apa-apa. Harusnya di situ dimasukkan, misalkan gini contohnya, yang namanya Kampus Merdeka, program Kampus Merdeka itu kan dari mulai pendaftaran gitu kan ya, Iya terus Pak. ada pelaksanaan kegiatan Kampus Merdekanya, kalau itu proses magang berarti di kantor instansi di mana yang sudah kita kerjasamakan gitu ya. Kalau proyek independen berarti ya proyek independennya kan gitu ya. Kalau kewirausahaan ya program kewirausahaannya. Nah, maksudnya itu kegiatan Kampus Merdekanya itu di sistem ini akan di manage atau enggak, dikelola enggak di sistem ini gitu. Kalau ini keseluruhan Pak, yang 3 itu dikelola. Iya, ya maksudnya misalnya gini, kan ada pelaksanaan nih, kita ambil contoh proses pelaksanaan magang gitu kan. Magang kan si A itu terdaftar sebagai peserta atau mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Nah, itu mereka udah terdaftar di situ, di magang di satu instansi, misalkan katakanlah di Kominfo gitu. Itu kan ada kegiatan yang dilakukan setiap harinya kan, betul nggak? Ya betul. Siapa pembimbingnya, kegiatannya hari ini apa, itu di sistem ini di manage nggak, dikelola nggak di sistem yang dia Kalau buat? untuk yang magang Pak, sebenarnya kalau magang itu kan ada pembimbing dari luar ya Pak. Iya. Nah, itu tuh lupa dicantumin ke batasan masalah Pak. Jadi di sistem yang pembimbing luar tuh nggak bisa masuk ke sistem gitu Pak. Nggak ada di sistem. Kalau untuk laporan seperti kayak laporan harian, terus laporan akhir itu bisa Pak. Jadi itunya nanti di sistem itu termasuk juga kegiatan harian si mahasiswa itu dicatat juga, hari ini kegiatannya apa, hari ini kegiatan apa gitu. Iya Pak. Nah, itu untuk program magang. Ini karakternya beda-beda soalnya tiap ini ya. Untuk yang tadi yang kewirausahaan juga sama, dicatat ada kegiatan apa hari ini, kayak gitu-gitunya ada nggak? Kalau itu ya Pak, kayak setiap hari itu kan ada logbook ya Pak, laporan harian. Nah, itu tuh di dalam sistem. Oke, jadi logbooknya dimasukkan ke sistem berarti ya, itunya ya. Iya Pak. Iya. Oke. Nah, sekarang fokus dulu ke pendaftaran kan. Waktu mahasiswa prosesnya kayak gimana sih mahasiswa melakukan pendaftaran itu? Mereka oke, katakanlah dia nih mau daftar nih, gitu Ya, kan? Daftar, mencantumkan datanya gitu ya, memilih program apa gitu ya, gitu atau gimana? Yuk. Ya, misalkan katakanlah Yuk. pada saat melakukan pendaftaran itu, misalkan untuk milih program magang gitu, itu apakah dituliskan magangnya di mana gitu, atau berdasarkan pada informasi
informasi perusahaan yang sudah kerjasama dengan Fasilkomnya yang di-input itu nanti. Nah, kalau di yang magang tuh kan nanti disediain selection ya, Pak. Jadi cuman ada yang udah MOU dan satu lagi tempat magang yang mau diiniin, Pak. Mau dilaksanain gitu tempat magangnya di mana untuk pendaftaran yang magang. Berarti di sistem yang Dian mau bikin nanti ada fitur untuk kelola pendaftaran satu tadi ya. Berarti Iya, selain itu juga ada kelola data apa tuh yang barusan disampaikan? Kelola data yang untuk pendaftarannya, Pak, si mahasiswanya. iya, ya mahasiswa tadi kalau ada pendaftaran itu data mahasiswanya kan. Dia mendaftar, Dian mendaftar program magang untuk apa namanya program magang gitu kan ya. Yang lain mungkin daftar untuk apa kewirausahaan gitu, proyek independen atau apa kan gitu ya. Iya, Pak. Nah itu kelola pendaftaran kan. Iya. Ada fitur kelola data pendaftaran. Selain itu ada kelola data apa lagi? Selain itu ada mungkin tadi Pak kayak kelola laporan, terus kelola jadwal, kelola surat. Oke. Dan kalau kelola, nah itu yang ada di functional requirement ya, yang Dian masukkan kan? Coba iya, Pak. kita lihat di functional requirement-nya ya, kita beda satu-satu nih. Jadi biar kita sama ininya maksudnya itu pemahamannya sama. Nanti apa yang Dian pikirkan gitu terkait dengan sistemnya itu sama dengan yang kita semua pikirkan gitu kan ya. Oke, jadi ada kelola data pendaftaran. Tapi maksudnya gini, makanya tadi pertanyaannya ketika mendaftar itu kan kalau untuk magang berarti dia milih apa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita kan, dengan Fasilkomnya kan. Nah, berarti di sistemnya harus ada kelola pihak ketiganya kan, perusahaan yang bekerja sama dengan Fasilkomnya, betul atau enggak? Kalau itu sih enggak ada sih, Pak. Nah, terus kalau enggak berarti gimana itu sih ada proses pemilihan perusahaannya kalau tidak ada kelola data si pihak ketiganya. Kan melibatkan pihak ketiga untuk magang ini misalkan. Iya sih, Pak. Kan tadi sebelumnya ada batasan masalah bahwa di sistem ini nggak ada pihak ketiganya, Pak, seperti kayak dosen pembimbing yang kayak gitunya, Pak. Ya makanya tadi itu di batasan masalahnya harus diperjelas ya. Iya, Pak. Tapi pencatatan lognya itu dilakukan ya di sistem ini ya. Dilakukan, Pak. Dilakukan. Jadi setiap orang itu melaporkan kegiatan hariannya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, itu kalau aktornya siapa aja sih yang ini? Ada yang ada 4, Pak. 4 ada admin, ada Kaprodi, dosen pembimbing dan mahasiswa, Pak. Dosen pembimbing dan mahasiswa. Oke. Kalau dosen pembimbing dia di sistem ini apa yang dia lakukan? Coba bisa lihat ininya nggak, tampilkan tuh use case diagramnya. Use case diagram. Yang utama aja dulu yang dikerjakan. Nah, oke. Ini, Pak. Nah, ini. Coba di situ kan ada di sebelah kiri ada admin, di sebelah kanan ada 3 aktor ya. Iya, Pak. Oke, tadi dosen pembimbing dia terhubung dengan use case apa aja? Kalau dosen pembimbing dia login, kelola informasi, informasi dia cuma hanya melihat informasi, Pak. Terus ada juga kelola jadwal, kelola laporan, sama kelola usernya, Pak. Kelola untuk data pribadi kayak gitu, Pak. Sebentar. Laporan ini admin. Ini laporan ini yang melaporkan kan mahasiswa ya? Iya, Pak. Sebentar, mahasiswa mana? Mahasiswa itu kok modelnya upload ya? Yang diupload apa itu? Yang upload ini itu, Pak, yang laporan akhir, Pak. Kan kalau laporan akhir bentuknya filenya banyak ya, Pak.
Heeh. Nah, itu tuh diupload. Bentuknya file, diupload. Loh, terus data Ya, katanya tadi si mahasiswa melaporkan kegiatan hariannya. ini tuh harusnya ada kata ke tambah ini sih, Pak. Dia lupa. Harusnya mahasiswa tuh bisa sama upload laporan, sama lihat laporan. Iya, lihat Jadi, laporan nih. Oke. Terus nah, berarti dia melakukan pengisian kegiatannya dilakukan oleh si mahasiswa enggak? kegiatannya ya, Pak. Kayak ketika tambah laporan itu kan kegiatan hariannya apa. Terus yang kalau untuk Tapi di sini nggak kegambarin gitu atau gimana? Tidak tergambarkan. iya, Pak, gak kegambarkan. Tapi ini aneh sih, saya lihat use case-nya ya, misalkan ada laporan, terus di sana extend-nya hapus. Itu betul nggak extend-nya hapus tuh? Iya Extend, sih, Pak. lihat, extend, upload, extend, edit, admin. Sebentar, yang jadwal itu yang untuk kan tadi siapa? Katanya tadi ada penjadwalan segala macam di functional requirement-nya. Kok di use case-nya Iya, Pak. nggak kegambar atau di mana itu? Ada, Pak, jadwal ini, Pak. Yang kelola jadwal. Ya, nah itu ada kelola jadwal di functional Iya. requirement-nya. Maksudnya kalau di sini yang mana? Kalau tadi yang use case utamanya? Kalau use case utama yang ini, Pak. Ini, Pak. Iya, tadi yang saya mau lihat itu use case utamanya. Oh, ini ya. Oke, salah betul tadi. Oke, tadi di sini ada admin, ada dosen pembimbing, sama siswa. Nah, ini kan use case utamanya ya. Iya, Pak. Oke, jadi login, kelola informasi. Kelola informasi itu dia ngapain di kelola informasi itu? Jadi kayak informasi terkait MBKM, Pak. Nanti itu masuknya ke Ya udah oke. Terus pendaftaran di situ ya. Oke, terus di bawah pendaftaran itu surat. Itu maksudnya kalau surat apa tuh? Kalau surat tuh dia khusus untuk magang, Pak. Kan kalau magang tuh kayak ada surat pengantar ya, Pak. Nah kan kadang mahasiswa kalau mau pengen surat pengantar tuh kan harus ke kampus dulu, Pak. Kalau ini nanti dia kayak cuman download yang kayak gitu, Pak. Download atau download si suratnya nanti dicetakin di masing-masing gitu, Pak. Ya, tapi ini use case diagram itu itunya nama use case-nya itu kata kerja misalkan ya. Jadi kayak misalkan kelola informasi gitu ya, kelola pendaftaran gitu ya. Jangan surat, jadwal gitu kan bingung tuh apa tuh surat, apa itu jadwal gitu ya. Oke, jadi maksudnya yang tadi mahasiswa ngisi laporan itu laporan aktivitasnya itu di use case laporan gitu ya, di situ maksudnya. Iya, Pak, di sini di kelola laporan. Di kelola laporan ya, oke. Jadi kira-kira gambaran besarnya nanti sistem yang mau dibikin itu si mahasiswa bisa melakukan pendaftaran, si mahasiswa bisa melaporkan aktivitas kegiatan selama mengikuti kampus merdeka itu kan gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira cuma itu ya berarti ya itunya ya. Iya, Pak. Oke. Tapi bagusnya sih tambahin satu lagi karena ini terkait dengan kan nggak mungkin juga waktu pendaftaran itu dia milih tapi tidak ada tidak ada pengelolaan data terkait dengan pihak ketiganya kan paling tidak di data aja misalkan bahwa ada di belakang layar itu ada proses kerjasama penandatanganan MOU antara Fasilkomnya dengan pihak ketiga itu cerita lain lah nggak usah disistemkan nggak apa-apa tapi paling tidak di data bahwa yang sudah kerjasama dengan Fasilkom untuk program magang ini perusahaan apa aja gitu kan ya itu harusnya di data itu sehingga pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran maka mahasiswa bisa milih itu gitu ya bisa melakukan pemilihan terus kalau misalkan katakanlah Pak belum ada di daftarnya itu misalkan katakanlah gini saya mau kerjasama dengan katakanlah saya mau magang di PTX gitu. Tapi ternyata Fasilkom belum ada nih kerjasama dengan PTX itu kan gitu berarti kan sebetulnya prosedur di bawah
prosedur ininya gitu kan, kan harus ada kerjasama dulu. Berarti kalian misalkan yang mau kerjasama, ya mau magang di PTX itu harus memfasilitasi Fasilkom untuk kerjasama tadi kan. Dari pihak PTX-nya udah oke belum? Kalau udah oke, berarti dibuat kerjasamanya, tapi itu nggak usah dimasukin ke sistemnya. Tapi nanti oleh admin didata bahwa oh ini PTX ini sudah siap bekerja sama. Nah, dimasukkanlah ke sistemnya. Nanti kalian masuk ke program Kampus Merdeka itu dengan memilih PTX tadi yang sebelumnya nggak ada gitu ya. Kayak gitu ya. Baik, Pak. Oke, terus kalau dari sisi, nah untuk yang dashboard nih, dashboardnya kira-kira apa yang bisa ditampilkan di Kalau dashboard itu kira-kira menurut Dian? kalau dashboard ya, Pak. Nah, cuman ini sih, Pak, kayak berapa yang ambil magang, terus ada informasi terkait kayak mungkin ada tempat magang atau kayak gitu, Pak. Informasi nanti ditampilinnya di sini. Ya gini. Kalau misalkan kita merancang antarmuka nih ya, rancang antarmuka itu kan sebetulnya gini, yang paling efektif untuk dikomunikasikan dengan pihak end user itu kan antarmuka ya. Jadi kalau misalkan ini kebetulan end user-nya fakultas komputer, jadi yang paham, ngerti tentang use case diagram, ngerti tentang activity diagram gitu ya. Tapi kalau end user-nya yang nggak ngerti itu kan agak susah juga kalau kamu mengkomunikasikan apa yang hasil yang kamu analisa ini ke end user-nya, yang dianalisa ini menggunakan use case diagram atau activity diagram. Yang paling gampang itu adalah menggunakan tampilan antarmuka kan, gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu harus clear dulu ketika kita ngomong tentang misalkan kelola pendaftaran, itu harus jelas dulu informasinya di situ. Nanti yang data yang mau dikelola seperti apa, terus udah gitu tampilannya kayak gimana. Kalau di situ ada pengisian data yang diisi apa aja, gitu harus jelas tuh, gitu ya. Terus misalkan tadi ada kelola pihak ketiga nih, gitu, partnernya, gitu. Itu data yang dimasukin data apa aja sih, misalnya apakah nama perusahaan, alamatnya, atau itu harus clear jelas gitu. Itu yang nanti kalau misalkan kaitan dengan log nih, pengisian data log, nanti yang data yang diinput data log itu apa aja sih gitu. Gitu. Ya, baik, Pak. Ya. Oke, terus sekarang masuk dulu ke sini nih. Proses dulu ya. Mahasiswa daftar tuh ceritanya, dia ngisi formnya ya, form pendaftaran. Iya, Pak. Oke, terus sudah kayak gitu, penentuan pembimbingnya kan tidak dilakukan berikutnya kan setelah mahasiswa ini nanti pembimbingnya siapa itu yang mengisi itu siapa, itu ada nggak di sistem tadi bahwa sini pembimbingnya siapa, sini pembimbingnya siapa, kan harusnya ada ya. Ya. Yang ngisi itu di siapa, admin. Ya, admin, Pak. Nah, itu di functional requirement-nya ada nggak, masuk nggak di situ, di ini kan? Nggak ada sih, Pak. Nah, jadi harusnya ada fitur fasilitas di mana si admin itu bisa menentukan untuk setiap mahasiswa itu pembimbingnya siapa, gitu kan ya? Ya, baik, Pak. Misalkan katakanlah dia nih program magang, tempatnya di mana, nanti kan harus ditentukan di pembimbingnya, misalkan katakanlah Pak Jaja atau pembimbingnya Bu Santi atau siapa, kan harus nah fitur itu harus ada nih di functional requirement ya. Ya, baik, Pak. Oke, terus apa lagi ya, ini activity diagram juga tolong pahami nih, simbol-simbolnya kelihatannya nggak paham nih. Jadi misalkan contoh ini penggunaan simbol fork-nya salah gitu. Jadi fork itu digunakan kalau ada proses atau action yang dilakukan secara paralel, maka gunakan fork. Nanti di ujungnya itu ada namanya join. Tapi artinya kalau ini contohnya nih ya, yang Dian contohnya diagram laporan tuh, di situ pilih kelola laporan, di sini ada pilih menu nih.
Iya, Pak. Ada lihat, edit, hapus, tambah, upload gitu. Itu menggunakan Fog itu salah. Karena kalau Fog itu artinya proses lihat, edit, hapus itu harus dilakukan dan bisa dilakukan secara paralel gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, proses yang dilakukan secara paralel itu gunakan Fog. Kalau ini kan enggak, dia pilih kan. Iya, pilih, Si Pak. orang itu bisa melihat, milih edit, atau milih hapus. Kalau itu berarti bukan menggunakan Fog, tapi menggunakan diamond simbolnya. Oh, Ya yang kan? yang belah ketupat ya, Pak. Bola ketupat. Nah, yang gitu-gitunya dipahami dulu ya, Iya, Pak. simbol-simbol ininya. Dan usahakan nih kan kita bisa bikin activity diagram itu dengan baik kalau kita sudah paham sistemnya nanti mau seperti apa. Paling tidak tampilan antar mukanya kayak gimana. Gitu, jangan bikin activity diagram ngikutin pola. Misalkan katakan kelola data X, ya, kelola X misalkan katakan ya. Ya udah, pertama pilih menu X, muncul berikutnya menu X ditampilkan, kelola X tampil kelola X. Berikutnya apa? Jadi ngikutin pola seperti itu, padahal dia nggak paham apa yang harus dilakukan atau nggak paham terkait dengan sistemnya nanti gitu kan ya. Jadi tolong digali lebih detail terkait dengan dengan bisnis prosesnya, terkait dengan form inputannya dan sebagainya lah gitu ya. Kalau dokumen ini nanti ini aja lah ya, saya coba. Ini tampilan antar mukanya kenapa di dokumen yang nggak ada? Oh, ada. Tapi Ada. terakhir ada. Ada ya, kelola user, ada kelola surat. Ya udah, oke. Ya. Ya udah, oke, nanti berarti di itu aja di koreksian Word-nya ya. Nanti saya coba masukkan di situ koreksinya. Jangan lupa itu juga salah tuh ya, yang jadwal penelitian. Saya baru lihat namanya jadwal kok tampilannya ada kayak gunung-gunung gitu kan. Likuk-likuk kayak gunung gitu di jadwal kegiatan itu. Baru seumur-umur lihat yang seperti itu. Nah, itu nanti disesuaikan dengan hasil koreksian yang saya tulis ya. Nanti kalau ingin ngecek cepatnya untuk koreksian saya di dokumen itu, saya tuliskan tanda tanya sebanyak 5 kali gitu ya. Oh, berarti koreksiannya itu. Kalau ingin searching cepat apa yang saya koreksi di dokumennya Dian. Gitu ya, Yan ya? Iya, siap, Pak. Oke, ya. Poinnya itu ya, pelajari dengan baik, terus gunakan gunakan semaksimal mungkin lah yang disediakan oleh fakultas untuk bimbingannya ya. Jadi jangan orientasinya ke sidang, yang penting sidang gitu. Tapi hasilnya berantakan. Kalau sekarang kan tidak ada penilaian ya. Tapi kalau di ujung nanti sidang komprehensif kan ada penilaian. Kalau nanti yang penting asal sidang, khawatir malah nanti nggak lulus. Kalau nggak lulus kan ini malah rugi. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengeksplor sebanyak mungkin lah pengetahuan yang mungkin bisa didapatkan dari dosen-dosen pembimbing ya. Ya, baik Pak. Oke, mungkin itu aja Pak Tepi untuk koreksiannya. Nanti saya tuliskan di dokumen aja. Baik, terima kasih Pak. Tadi Pak Tepi WhatsApp katanya ada panggilan dulu dari Pak WR. Nanti Kang Dian beberapa hal yang jadi catatan dari para penelaah kita diskusikan lagi ya, kita benahi. Baik Pak. Nah, ya, terima kasih. Bu Maya udah masuk? Bu Maya, halo? Belum ya? Ya mungkin nanti nunggu Bu Maya dulu ya. Yang silakan aja ditutup mungkin Kang Dian. Ya baik Pak. Terima kasih dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah hadir. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan dalam
presentasi saya. Saya tutup presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti jadi ya Dian ya, aplikasinya kan dibutuhkan oleh Fasilkom. Baik Pak, siap. Ya, saya setuju lah tadi poinnya cuma pendaftaran, terus masukin data log aktivitas gitu ya kali ya. Cukup lah dengan itu, dilengkapi dengan ya kalau ada bisa dashboard boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa lah. Tapi Baik, Pak. yang penting karena itu diperlukan oleh Fasilkom. Ya, siap Pak. Mi, kopi habis Mi. Ke kopi Aceh dulu dong. Ke kopi Aceh. Hah? Oh iya, sok terserah. Habis mau ngopi habis tadi lihat ya, kopi habis.